Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kuteng atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Asosiasi Hotel, yang kami hormati Ketua LKP Lombok Daeng Spa, yang kami hormati Berlian, perwakilan dari Berlian Education Training College, dan yang kami hormati seluruh peserta pelatihan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, keluangan waktu untuk kita sama-sama hadir di sini dalam rangka program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2023 dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bekerja sama dengan Lembaga Kursus Pelatihan Lombok Daeng Spa. Tanggal 31 Agustus 2023 yang bertempat di JM Hotel Kuta Mandalika. Salawat dan salam tidak lupa pula kita layangkan ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, marilah kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Ya baik,
Selanjutnya sambutan dari Ketua LKP Lombok Dayang Spa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Baik Deniwati. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, pada hari yang penuh semangat ini, kami dengan bangga menghadirkan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2023 bertempat di Mandalika, Kuta Lombok. Acara ini merupakan langkah berharga dalam membentuk generasi masa depan yang tangguh dan siap menghadapi tantangan dunia wirausaha. Program kecakapan wirausaha yang kami hadirkan hari ini memiliki tujuan yang tegas dan jelas. Kami ingin melatih dan membina para peserta agar menjadi individu yang terampil dan mampu bersaing di dunia bisnis yang penuh tantangan. Melalui program ini, kami berharap peserta didik tidak hanya memperoleh ilmu yang diterapkan yang bermanfaat, tetapi juga akan dapat merintis langkah sebagai pembisnis baru di bidang spa. Di mana yang sama-sama kita ketahui saat ini, pelayanan jasa spa sebagai industri yang terus berkembang, memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan peluang usaha yang menjanjikan untuk kita semua. Program ini akan memberikan bakal pengetahuan, keterampilan, dan jiwa wirausaha kepada peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran penting dalam mengembangkan bisnis spa yang berkualitas dan inovatif. Demikian sambutan ini saya sampaikan dan semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Boleh kita coba yel-yelnya dari peserta? LKP Lombok Dayang Spa. Boleh sekali lagi ya, LKP Lombok Dayang Spa. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua LKP Lombok Dayang Spa yang telah memberikan sambutan. Dan selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Asosiasi Hotel di Kuta Lombok yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Samsul Bahri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah yang diwakili oleh Pak Anang selaku Kasih Kurikulum. Yang saya hormati Pak Ramli dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga. Yang saya hormati pimpinan lembaga Dayang Spa, yang saya hormati Kepala Desa Kota yang mewakili, dan Pak
Kadus, dan yang saya hormati pimpinan lembaga Berlian yang hadir pada kesempatan ini. Kebetulan senior saya dulu, beliau di Novotel ya, tahun 99 ya Pak Indar, cukup lama sekali. Dan yang saya banggakan dan cintai, adik-adik yang cantik dan ganteng ya. Gantengnya sedikit ini, ada beberapa orang ya. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan alhamdulillah sampai hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya tak lupa kita layangkan selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik, yang mana bisa kita bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak narasumber, Bapak Ibu Deni dan beserta semua hadirin yang hadir di ruangan ini, yang pertama izin saya mengucapkan pertama-tama ada ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kami, pada asosiasi sudah diundang ya, Asosiasi Hotel Mandalika Hotel Asosiasi yang hadir pada kesempatan ini dan mungkin akan memberikan pandangan sedikit terkait pariwisata yang ada di Lombok Tengah ini. Namun sebelumnya izin saya perkenalkan ya, nama saya Samsul Bahri, kebetulan saya sebagai GM, General Manager di hotel ini ya, di GM Hotel. Dan alhamdulillah sudah 2 periode saya diamanahkan oleh teman-teman sebagai Ketua Asosiasi Mandalika Hotel Asosiasi se-Lombok Tengah. Nah, MHA ini sudah beranggotakan 67 hotel, adik-adik semua. Nah, hotel yang masuk di member kami adalah hotel bintang 2 sampai bintang 5, bahkan bintang 5 diamond. Ya, jadi syukur kita sekarang di Lombok Tengah ini sudah banyak hotel-hotel chains internasional, adik-adik. Termasuk Pullman adalah international chains, Novotel, kemudian ada yang menjadi pintu gerbang airport akan hadir di bulan depan, Swiss Bell Court ya, jadi international chains hotel yang menjadi pertama ketika tamu itu datang mereka akan melihat brand international hotel di depan bandara, yaitu di The Max Hotel itu rebranding menjadi Swiss Bell Court. Insya Allah akan buka bulan depan. Dan bangga juga kita punya hotel bintang 5 diamond, kelas tertinggi. Hotel itu ada di Lombok Tengah, yaitu di Tampa Hills, teman-teman ya, adik-adik. Dan sedang berproses adalah hotel bintang 7 yang ada di Lombok Tengah di Torok Aibeli, yaitu Grand Melia, teman-teman, adik-adik. Jadi patut kita berbangga. Nah, ini adalah kesempatan baik buat kita semua untuk merubah mindset dan cara berpikir kita, ya, khususnya untuk kita sebagai masyarakat Lombok pada umumnya ya. Yang kedua, perlu saya flashback adik-adik bahwa tahun 2021 ini adalah lepas landasnya pariwisata, khususnya kita yang ada di Lombok Tengah dengan kehadiran dari sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus ini. Nah, ini menjadi satu kebanggaan yang menjadi trigger, menjadi pemicu kenapa pariwisata ini sangat maju sekali. Bahkan waktu COVID awal 2021 itu adalah yang pertama event internasional di Indonesia diadakan itu di Mandalika. Nah, itu menjadi barometer di daerah-daerah lain, sehingga event-event yang lainnya juga ikut hadir. Dan alhamdulillah kita ketahui sekarang pariwisata ini sangat luar biasa, adik-adik. Jadi hari ini ya, bulan Agustus ini adalah musim high season, Pak Kasih. Jadi musimnya rame, ya. Musimnya rame itu di bulan Juli Agustus, dan
kita puncaknya di Agustus ini. Sampai semalam saya coba ngobrol sama orang lokal. Selama saya di Kuta katanya baru tahun ini, baru hari ini saya melihat turis seramai ini. Artinya tahun sebelum-sebelumnya itu tidak seramai ini. Nah, memang kondisi kita hari ini hadirin semua bahwa kita masih menuju endemi ya, dari pandemi menuju endemi yang mana tipikal dari tamu-tamu kita adalah masih backpackeran, masih medium ke bawah. Jadi masih daya belinya atau masih kekuatan dari finansial mereka juga masih kurang, belum begitu kuat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau dulu adik-adik kalau bekerja di spa itu mungkin bisa di tipping 100 bahkan 100.000 bahkan pakai dolar. Kalau sekarang mungkin 20.000, 50.000 maksimal. Ya mungkin daya belinya atau finansialnya sama dengan kondisi kita. Negara-negara mereka lebih parah dengan kita yang di Indonesia. Dan kita diakui di seluruh dunia bahwa Indonesia ini secara ekonomi naik cukup bagus. Ya. Nah, kemudian terkait dengan apa yang kita laksanakan hari ini, program PKW ini ya, jadi sangat penting adik-adik. Jadi hotel-hotel bintang 3 ke atas itu wajib mempunyai spa, mempunyai fasilitas spa atau outlet spa. Bahkan masuk sebagai departemen atau outletnya dari hotel itu sendiri. Jadi kalau tidak ada spanya, hotel belum bisa dikatakan bintang 3, belum bisa dikatakan bintang 4 kalau tidak punya fasilitas spa. Maka hadir spa ini sangat penting sekali ya untuk memfasilitasi tamu-tamu kita sekarang. Dan seperti kita ketahui ya, bukan sekarang bule saja yang mereka rutin atau membiasakan untuk spa, tapi orang-orang kita domestik ini juga sama. Ya, apalagi bos-bos yang dari Jakarta, kemudian pejabat-pejabat ini juga mereka sangat butuhkan sekali. Jadi aktivitas kita kadang di luar kemampuan, di luar maksimal pekerjaan kita, maka kita butuhkan relaksasi. Maka itu sangat penting sekali. Ya, jadi akan lengkap hotel-hotel ini setelah adanya spa. Nah, peluang itu yang bisa kita tangkap. Tadi saya sampaikan 67, bayangkan. Kalau adik-adik hari ini ada 35 atau 50 orang, itu kecil buat mereka. Satu spa itu bahkan bisa sampai 10-15, bahkan sampai 20 karyawannya. Bayangkan kalau bintang 5. Ya, bintang 5 dia punya bed sampai 6-7 dan bisa 2 shift. Ya, bahkan ada yang libur, jadi mereka paling tidak punya staf itu 20-15. Nah, tentu dengan apa yang kita laksanakan ini, pemerintah membuka atau memberikan dan mensupport kita semua ya untuk bagaimana memberikan peluang, bukan hanya peluang kerja tetapi peluang berusaha, peluang menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Ya, tentunya adik-adik nanti ke depan ketika mempunyai skill yang bagus, punya modal yang bagus, tentu kan teman-teman atau adik-adik bisa membuka spa, bisa membuka outlet, bekerja sama dengan hotel. Makanya pelajari, ikuti Bu Deni setahun 2 tahun, pelajari ilmunya, ya. Banyak peluang-peluang ke depan. Ya. Bahkan ada beberapa juga yang setahu saya mereka sudah buka sendiri. Ya. Jadi sangat luar biasa. Itu menjadi kebanggaan sebenarnya buat pimpinan Dayang Spa. Sudah sukses mencetak generasi, sudah sukses mencetak pengusaha. Bukan hanya sekedar tenaga kerja, tapi pengusahanya. Otomatis kalau pengusaha berarti punya tenaga kerjanya. Ya. Jadi akan terbentukan pemerintah Lombok Tengah. Jadi khususnya Dinas Tenaga Kerja sebenarnya harus diundang ini Bu Deni, maka akan menjadi track record atau menjadi catatan mereka. Penting sekali, akan senang sekali ketika mereka terbantukan
dengan program-program seperti ini. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ya, dengan program ini bahkan saya dengar kalau PKW ini bahkan diberikan alat, ya, sangat luar biasa. Kalau bayangkan kalau tidak ada program ini, adik-adik mau kursus SPA, berapa biaya yang akan adik-adik keluarkan? Ya, nah sekarang pemerintah memberikan kalian gratis, kemudian diberikan alat lagi per kelompok nanti. Nah, jangan sia-siakan waktu. Ya, ini hanya 150 jam. 150 jam ini berarti kalau dimaksimalkan 2 bulan selesai, adik-adik. Maka 2 bulan selesai, kalian akan mendapat sertifikat, ya, sertifikat yang akan diakui oleh nasional. Karena akan dikeluarkan oleh LSP, LSK nantinya. Maka kalian setelah acara ini kegiatan ini selesai, maka kalian akan mengikuti uji kompetensi. Maka akan kalian punya sertifikasi. Nah, itulah dasarnya jadi pengusaha juga. Kalau kalian mau mengajukan program ini dan itu dan sebagainya, harus punya sertifikasi minimal berapa orang. Ya, jadi itu penting. Nah, ikuti kegiatan ini 150 jam hanya 2 bulan, adik-adik, dengan baik, ya. Tentu harapannya adalah 100% terserap, 100% bekerja dan membuka wirausaha, ya. Nah, paling tidak sekarang bekerja dulu lah. Nah, banyak ini antar lembaga bekerja sama dengan SPA dengan SPA-SPA yang lain. Otomatis nanti setelah selesai bisa masuk ke SIMA, bisa masuk ke Origin, bisa masuk ke Dream SPA dan lain sebagainya. Tidak akan nganggur. Dan hari ini paradigma mindset dari masyarakat kita, ya, sudah terbuka luas. SPA ini bukan hal yang negatif. SPA ini bukan hal yang tidak baik, ya. Tergantung dari individunya, tergantung dari perorangannya. Nah, itu yang harus diketahui. Maka ketika kita melakukan profesional dengan hati, insya Allah hasilnya juga akan baik. Ya, tentu akan nanti dengan kegiatan-kegiatannya, pelatihan-pelatihannya, ada pelatihan-pelatihan hospitality, ada bagaimana mengembangkan wirausaha dan sebagainya. Nanti ada jam-jam khusus untuk diberikan kepada adik-adik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Kasih, Bu Deni, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan semangat buat adik-adik, ya, ikuti ini karena ini adalah disupport oleh pemerintah. Kalian hanya dibutuhkan keseriusan saja, ya, keseriusan mengikuti program ini, maka selesaikan dengan baik. Ya. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri karena bisnis SPA ini luar biasa. SPA itu tidak akan, pariwisata itu tidak akan pernah terpisah oleh SPA, ya. Jadi persiapkanlah diri dari sekarang, mumpung lembaga-lembaga pelatihan yang sudah ada hari ini yang siap memberikan dampingan dan pelatihan buat kalian. Oke, baik. Selanjutnya sambutan Bapak Kepala Desa Kute atau pejabat yang mewakili. Kami mohon kesediaan untuk memberikan sambutan ataupun sedikit wejangan buat rekan-rekan peserta pelatihan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah beserta rombongan yang mewakili, Kepala Asosiasi Perhotelan Kabupaten Lombok Tengah,
lembaga penyelenggara pelatihan SPA, dalam hal ini SPA Lombok Dayang SPA, dan pimpinan lembaga-lembaga yang lain yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik atau teman-teman atau saudara-saudara kami atau anak-anak kami, para peserta pelatihan baik putra maupun putri yang kami sangat banggakan. Matur ampun, mohon maaf bahwa Bapak Kepala Desa Kute maupun Pak Sekdes tidak sempat hadir pada pembukaan pelatihan ini, mengingat ada pekerjaan yang sangat-sangat harus beliau kerjakan. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semua mendapat hidayah taufik rahmatnya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, bukan saja umat Islam, kita semua sebagai makhluk ciptaan Allah. Karena adanya beliau maka kita diberi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih kami atas nama pemerintah desa ucapkan kepada, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah atau yang mewakili, seperti yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi tadi, memang dalam hal ini akan terlibat instansi terkait, terutama Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memangnya, untuk berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Artinya di sini kan daerah pariwisata, sebab itu beliau-beliau itu harus memang terlibat. Namun karena sesuatu dan lain hal mungkin dari penyelenggara memusatkan perhatiannya kepada Dinas Pendidikan saja. Yang selanjutnya, mohon maaf Bapak Kepala Dinas dan pada ketua lembaga-lembaga yang lain, kami ingin memotivasi kepada para peserta pelatihan SPA ini bahwa sesuatu pekerjaan itu kita harus menikmatinya. Artinya ketika kita tidak menikmatinya, maka apapun itu pekerjaan akan menjadi beban, dan sehingga kita akan tidak berkonsentrasi, bahkan kita melalaikannya. Sehingga harapan kami ketika sudah selesai dari pelatihan ini, dan dalam pelatihan ini harus benar-benar kita menikmatinya. Artinya ketika kita sekolah saja, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 tahun kita dididik pun masih kita setelah tamat ada yang tidak bisa baca tulis karena kita tidak menikmatinya. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu yang sangat singkat ini, tadi dijelaskan 150 jam ya. 150 jam artinya 3 bulan, maka waktu yang sangat singkat ini adik-adik harus bisa meminimalisir waktu sehingga fokus dalam pelatihan ini. Sehingga ke depannya ketika sudah selesai pelatihan, maka ilmu yang didapati akan bisa tersalurkan di mana adik akan bekerja. Dan bekerja itu seperti yang sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menikmatinya. Uang pun kalau banyak, kalau kita tidak menikmatinya, satu hari akan habis. 100 juta akan habis satu hari kalau kita tidak menikmatinya. Oleh sebab itu, apapun itu pekerjaan kita, harus kita benar-benar menikmatinya. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas, agak melenceng mungkin, tapi kita harus sama-sama memotivasi adik-adik kami ini ketika nanti
sudah selesai dari pelatihan, ada tempat dia bekerja, maka pekerjaan itu tidak akan dia sia-sia-siakan. Sekali lagi, matur tampiasih kepada panitia penyelenggara atas terlaksananya pelatihan di wilayah Desa Kute. Dan kami mohon untuk selanjutnya, bukan saja dari swasta, dari pemerintah pun kami harapkan untuk ada pelatihan-pelatihan yang lain. Mengingat kami di desa sangat-sangat tidak kurang begitu kan. Sudah memang ada pelatihan tapi kurang karena terbentur masalah dana dan sebagainya. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas. Oleh sebab itu sekali lagi kami minta kepada penyelenggara, bukan dari Dayang Spa saja, tapi dari lembaga-lembaga yang lain maupun dari instansi-instansi pemerintah. Demikian sekedar sambutan singkat kami. Dan terakhir, tadi Bapak Kepala Desa dan Pak Sekdes tidak sempat hadir. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita semua, karena beliau tidak hadir. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan, atas tutur kata yang kurang berkenan. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur tampiasih kami sampai pada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Dan selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pejabat yang mewakili dan sekaligus akan membuka program pelatihan pada siang hari ini. Penanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormati dari Bapak Ketua Asosiasi Perhotelan Lombok Mandalika, dari perangkat pemerintah, baik dari desa maupun dusun, Bapak Kepala Desa diwakili, dari teman-teman Dudika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, Mbak Berlian yang sudah memang tokoh kita lama bergelut, yang sangat peduli tentang orang-orang seperti kita-kita ini. Selamat datang Mbak Berlian, terima kasih ada waktu. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat hidayahnya juga kita bisa berkumpul di tempat yang bagi saya pribadi ini sangat bagus, namanya juga hotel. Dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya marilah kita sampaikan selawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan di kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, boleh panggil adik, karena pasti saya sedikit di atas kalian mungkin usianya. Kalau 30 tahun yang lalu maksudnya, tapi kalau sekarang jauh. Yang hormati dan yang banggakan, permohonan maaf sebelumnya, seyogyanya sebenarnya memang harus Pak Kepala Dinas kami yang hadir di sini, tapi hari ini beliau sudah hari yang ketiga Pak Asosiasi berada di Jakarta mendampingi Bapak Bupati, kebetulan juga dalam rangka menerima penghargaan dari Menteri Pariwisata, yaitu beliau termasuk tokoh kita yang memang sukses membina UKM di Lombok Tengah. Beri aplaus dulu untuk Bapak Bupati kita, adik-adik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah karena kegigihan beliau ingin melihat Lombok Tengah ini maju, bagaimana terutama di dunia usahanya, sampai beliau alhamdulillah menerima penghargaan dari pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata. Jadi tadi beliau meng-SMS Pak
beliau juga ada acara akhirnya ya ditugaskan ke kita. Mohon maaf Pak Sekdes, Ibu pengelola. Okay. Tidak berlama-lama tadi mungkin tadi support bagaimana menjadi orang sukses sudah disampaikan oleh tokoh kita dari asosiasi. Terus bagaimana dukungan pemerintah juga sudah disampaikan dari Bapak Kepala Desa, Tiang selaku pemerintah, terutama mewakili dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan, menyampaikan beberapa hal. Memang saat ini kami di dunia pendidikan, terutama pemerintah pusat melalui Direktur Vokasi namanya sekarang, itu dibentuk sekitar 22 tahun yang lalu, ada lewat nomenklatur Dirjen sekarang. Nah ya Dirjen Vokasi itu memang dibuat atas dasar melatar belakangi berbagai hal di dunia pendidikan. Di antaranya bagaimana mengatasi kita pelunggu SAMI, adik-adik yang mencari bentuk ke depan itu apa setelah sekolah. Apakah saya harus nganggur? Setelah ini saya mau ngapain? Nah itu yang dipikirkan. Karena sekarang memang melalui pendidikan kita, terutama akibat dari kalau orang bilang itu learning loss ya, keterbelakangan pembelajaran, itu imbas dari memang kita sudah mengalami COVID yang berkepanjangan. Di samping itu jauh sebelumnya memang dibanding dengan negara-negara berkembang, negara-negara berkembang, kita masih jauh tertinggal, terutama di dunia pendidikan. Oleh sebab itu banyak regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat kita, bagaimana agar pendidikan ini apanya sih yang salah, apa sih yang kurang pas. Jadi di antaranya regulasi yang muncul itu ada Perpres 64 tahun 2002 tentang renovasi, inovasi, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Nah, di antaranya program-program yang diluncurkan itu yaitu PKW ini. Nah, harapannya ke depan bagaimana agar pembentukan SDM yang berkualitas, yang berkompeten, yang siap pakai. Sekarang kita di Lombok Tengah seperti disampaikan tadi Pak Ketua Asosiasi, wadah kita sudah banyak, hotel-hotel ini yang sudah mega, yang siap menerima terutama di pendidikan SPA ini ya, pelatihan-pelatihan SPA ini. Mungkin kalau hitungan persentase masih sangat kurang. Jadi pas sekali Ketua Dayang SPA ini melaksanakan kegiatan ini karena memang kebutuhan dunia industri dan dunia usaha kita tentang ini masih banyak, sangat kurang. Tiang pribadi Ampuru Pak Ketua, di wilayah utara sekarang sedang mengembangkan wilayah desa ya, jadi pengembangan pariwisata desa. Di antaranya di Mas-Mas, ada di Bucak, itu baru-baru kami mulai Pak Ketua, itu ada dari Pak Saharudin namanya membawa ada aplikasi Airbnb kalau tidak salah namanya, ada Booking.com juga. Intinya di sana yang lihat memang program sosialnya yang sangat dominan. Jadi mengatasi pengangguran anak-anak yang kita libatkan untuk bisa mengembangkan listingan aplikasi ini, terutama untuk mendatangkan tamu. Alhamdulillah sampai saat ini yang tadinya Bujak, Mas-Mas, kemudian ada di daerah Presa itu yang dulunya memang tidak dilihat, sekarang sudah mulai ramai sekali tamu-tamu kita. Nah harapannya ke depan, saya pribadi mungkin juga selaku owner di sana mengharapkan ini bisa masuk. Seperti disampaikan tadi kan image masyarakat tentang SPA ini sudah mulai berubah, tidak lagi seperti dulu. Alhamdulillah karena mungkin pola pendidikan kita juga sekarang sudah tidak lagi berpusat pada hanya literasi dan numerasi saja, tapi pendidikan karakter. Nah, di IKM itu ada namanya P5 mungkin yang sudah SMA, SMP ini kan tahu tentang P5 bagaimana pendidikan karakter itu yang utama. Karena di P5 itu kan memang ada sikap, ada karakter, ada beriman. Itu yang seyogyanya mungkin dilihat sama pemerintah akan lebih dominan untuk mendidik bangsa ini, putra-putra bangsa itu lebih tahu jati dirinya sebenarnya. Nah, kalian ini anak-anak ABG ini tahu mungkin tentang insecure gitu ya. Sekarang tren ya, kurangi insecure, perbanyak bersyukur katanya anak ABG itu. Sering saya dengar seperti itu. Nah itu coba dikembangkan. Harapannya nanti setelah ini kalian bisa mandiri.
supaya berkembang. Tadi diceritakan sama Mbak Dayang, ini saya panggil Mbak Dayang aja enakan. Jadi beliau benar-benar otodidak dulu belajar. Bagaimana karena keinginan, karakter beliau sudah terbentuk ingin melihat dan peduli. Nah, itu peduli itu yang poin, peduli pada sesama orang lain yang tidak punya. Nah, atas dasar itu beliau punya kesempatan untuk mengembangkan. Kalau dukungan pemerintah mungkin tidak seberapa, apalagi Pak Sekdes bilang ada dana kita benar-benar sangat. Nah, tapi karena memang keinginan beliau, tingkat kepedulian beliau sangat tinggi, bisa tercapai seperti ini. Nah, itu yang menjadi support adik-adik sekalian ke depan. Jangan sampai setelah ini saya pulang, saya dikasih bantuan, dana, sarana, saya tidurlah, karena orang tua saya tidak mungkin. Jangan sampai hilangkan image itu. Insecure-nya dibuang lah, dikurangi ya, janganlah dibuang. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti itu bisa kita pegang syukuri, terus beranjak. Pasti seperti beliau lagi ke depan akan berkembang. Yang tidak mungkin berpanjang-panjang, mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Permohon maaf, izin membuka, gitu. Tadi disampaikan harus membuka. Gitu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program pendidikan kecakapan wirausaha PKW tahun 2023 Dayang Lombok Spa hari ini Kamis tanggal 1 ya. Tanggal 31 Agustus tahun 2023. Dengan ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita memiliki atau memberikan waktu untuk adik-adik peserta pelatihan yang mungkin sampai hari ini yang belum tahu pasti seperti apa sih SPA itu. Dan tentunya kami sudah menyiapkan para narasumber yang mungkin adik-adik nanti bisa bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman. Ya, ini kami mohon kesediaan Bapak Ketua Asosiasi Hotel Kute Lombok, yakni kepada Bapak Samsul Bahri. Kemudian pada LKP Berlian, nanti siapa yang akan mewakili. Kemudian dari Sima Spa dan Origin Spa. Udah hadir semua ya? Ibu nanti dari Origin juga? Oke, baik. Mungkin di antara adik-adik di sini, mohon bisa bilang adik-adik ya, karena saya agak tuaan ya. Sekiranya siapa nih yang masih belum memahami tentang SPA itu? Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, monggo. Silakan. Ayo dong. Dendek lili-lili. Aneh. Dek mata sili. Bare mau mata sili amohan. Empuk mata sili. Ayo silakan. Ayo. Biar semua lebih jelas. Ilmu loh ini. Jadi jarang kita punya kesempatan untuk bisa mengetahui. Ayo dong. Tidak apa-apa duduk dari sana. Siapa? Ayo dong. Dendek takut bahasa Sasak kami masih bau. Aneh. Nah, oke, sip. Iya. Ini jak kebih hadiah bare. Milih hadiah, tati baik. Oke, baik. Kalau gitu kalau mau hadiah dari Amohan, silakan apa yang menjadi pertanyaan disampaikan kepada salah satu mungkin di antara 4 narasumber itu yang akan menjawab. Saya sain, pokoknya bisa berketuaan bayar judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada bos. Ya, Mbak Den. Coba jelaskan SPA itu apa?
Enggak, pertanyaan baik. Coba jelaskan spa itu apa. Oke, kita tampung dulu. Silakan yang lain. Ayo. Oke, sip. Pokok jasa kek baru no mau hadiah liama ohan 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa singkatan dari SPA? Kepanjangan dari spa. Kalau tadi itu adik itu apa sih spa? Iya. Ada yang lebih spesifik lagi pertanyaannya? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan itu bagian-bagian dari spa. Oke, pertanyaan ketiga dari adik, apa sih bagian-bagian dari spa? Jadi kalian semua ini nggak paham benar apa itu spa ya? Oke, dengan hadirnya pelunggu semua di sini untuk lebih memahami apa itu spa. Karena hari ini spa ini sudah menjadi bisnis yang sangat menjanjikan ya. Dan hari ini pola pikir masyarakat juga sudah mulai terbuka. Di wah spa nu pegawaian langit. Ya. Tapi hari ini dengan hadirnya begitu banyak lembaga-lembaga spa yang bisa memberikan pelatihan buat kita memiliki keterampilan yang nantinya bisa adik-adik kembangkan untuk mencari rezeki. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Bagian-bagian spa, apa itu spa? Kemudian itu tadi, apa kepanjangan dari spa? Siapa yang akan menjawab kira-kira? Dari Berliankah atau dari Origin Spa? Boleh? Oke, siap. Saya akan menjawab untuk pertanyaan kepanjangan SPA ya. SPA itu kepanjangannya Sante per Aqua. Jadi Sante per Aqua. Ya, itu itu kepanjangannya Sante per Aqua. Dalam artiannya segala sesuatu perawatan tubuh yang memakai media air. Aqua itu artinya air. Ya. Jadi seiring perjalanan waktu ada banyak yang termasuk ke dalam segala suatu perawatan tubuh yang memakai air. Jadi termasuk itu jacuzzi, sauna, itu semua memakai media air ya. Jadi kelengkapannya itu termasuk juga masas atau pijat, refleksologi, segala perawatan yang berhubungan dengan badan. Begitu. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan pertama apa itu spa? Udah paham sekarang? Ada yang belum jelas? Sedikit? Cek. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Mbak Suryani ya untuk penjelasannya ya. Mungkin anak-anak yang teman-teman adik-adik ya yang baru pertama mengenal yang namanya pekerjaan spa ya. Jadi bertanya apa sih itu spa? Banyak pertanyaan yang datang juga ke kami Pak. Jadi ayo siapa mau ikut pelatihan spa? Apa sih itu spa? Banyak yang enggak tahu saat ini apa itu spa gitu kan. Yang mereka tahu itu bahwa spa itu mijet gitu. Itu aja yang mereka pikir gitu. Mijet, berorah, enggak usah dah gitu. Jadi padahal spa itu bukan hanya sekedar bahasa trennya untuk saat ini kita bilang masas ya, bukan berorah ya. Kalau teman-teman di kampung bilang berorah. Terus sebenarnya sih menurut saya spa itu identik sama kesehatan ya. Jadi dunia spa itu bagaimana caranya biar kita bisa menjadi sehat.
contoh seperti ini, kalau kita masas ya, itu bisa untuk melancarkan peredaran darah, menenangkan pikiran, atau bisa menghilangkan pegel-pegel. Itu kan kita bisa jadi sehat ya. Jadi intinya bukan hanya sekedar masas aja, ini untuk kesehatan. Kenapa saya senang sama pekerjaan saya saat ini ya, karena terus terang saya orang yang aktif gitu, jadi suka sakit, suka kemana-mana, masuk angin, pusing gitu. Saya nggak suka minum obat, jadi saya lebih senang dipijat. Itu yang membuat saya senang dengan pekerjaan saya saat ini. Jadi kalau saya sakit badan, apa-apa itu saya coba dengan terapi pijat atau spa yang kita bilang sama Mbak Suryani tadi itu, dan akhirnya sembuh dan saya tidak kecanduan sama obat tersebut. Itu yang poin pertama yang membuat saya senang menjalankan pekerjaan saya saat ini. Selain untuk saya sehat sendiri dan terhindar dari obat-obatan yang mengandung kimia itu. Yang kedua, bukan hanya dari tadi masas aja ya, sekalian yang bagian-bagian spa tadi itu ya saya jawab ya, bukan masas aja. Di sini juga sudah banyak kita kembangkan lagi untuk spesifikasi untuk dunia spa. Kita merangkup ke nail care-nya juga atau kuku-kukuan gitu ya. Sekarang sama kulitnya juga, rambutnya juga itu ya, bukan hanya sekedar masas aja. Ada yang kayak sekarang ya kita mengikuti tren yang ada saat ini, karena pangsa pasar yang kami lihat di Kuta Mandalika ini kan destinasi wisata ya, banyak tamu-tamu yang dari luar negeri, dan permintaan mereka itu beda sama permintaan pangsa pasar lokal yang ada saat ini. Contoh kayak nail extension, terus ada nail art, sekarang yang lagi tren itu untuk alis juga, eyelash, eyebrow tint itu sekarang udah mulai breeding, apa-apa itu yang kita orang-orang saat ini nggak paham sama yang itu ya. Saya terus terang saya juga masih belajar dengan itu ya. Tadi nanti saya yang mencoba untuk menggabungkan pelajaran yang akan kami berikan. Kami akan coba selip-selipkan sedikit yang kami bisa, yang kami tahu saat ini untuk mengcover program yang pelajaran yang akan Anda dapat. Biar nanti tidak sia-sia membuka usaha maksud saya ya. Jadi kalau buka usaha bisanya mijet aja. Nanti kalau tamunya minta manicure, pedicure atau gel, kalian nggak bisa, kan susah juga ya gimana usahanya mau jalan. Jadi nanti kita akan coba bantu untuk menyelipkan itu. Jadi dalam sela-sela pembelajaran nanti kita akan kasih yang itu ya. Itu aja sih salah satu bagian-bagian dari spa menurut saya. Banyak lagi sih sebenarnya, tapi kalau mau diceritain sampai pagi nggak selesai. Ya, oke itu aja. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi. Boleh bertanya aja biar tidak tegang ini posisinya ya. Apa yang nggak mengerti silakan ya. Udah ada gambaran? Oke, silakan. Baik, izin Bu Deni serta teman-teman, sedikit terkait PKW ini adik-adik ya. Jadi saya juga mau menanyakan biar adik-adik juga jelas bagaimana sih teknis, bagaimana sih caranya ikut pelatihan ini. Nah kira-kira nih misalkan setelah mereka ikut PKW, bagaimana kalau misalkan berhenti di tengah jalan atau tidak serius, kemudian ini sementara mereka sudah didaftarkan nih di webnya Kemendikbud. Nah, konsekuensinya apa nih buat adik-adik nih? Jadi sebelum mereka mulai harus benar-benar dari hati ini sekarang. Nah, kira-kira konsekuensinya dari Dayang Spa atau teman-teman yang punya program itu seperti apa?
Mungkin itu bisa dijelaskan Bu Deni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ketua. Baik. Terkait dengan program pemerintah yang kami lakukan saat ini, yaitu program PKW Pendidikan Kewirausahaan, ya. Jadi setiap yang mendaftar Pak di program kami ini, kami sudah membuatkan surat kontrak seperti surat izin lah dari orang tua dulu, ya, sama surat dari mereka gimana keseriusan mereka untuk mengikuti program ini gitu. Jadi mereka akan dikasih sebagai formalitas aja Pak, supaya mereka serius untuk melakukan pembelajaran. Kayak seandainya mereka berhenti di tengah jalan, mereka harus seperti mengembalikan biaya pelatihan yang sudah kami keluarkan. Jadi biar serius, karena selama kalian belajar itu semua fasilitas kami siapkan. Dari tenaga trainer, dari produk, dari tempat, dari buku pulpen pun kami siapkan. Yang kami suka ada masalah ya dari adik-adik ya, yang awalnya daftar, setelah itu 1-2 hari bilangnya, oh nggak diizinin sama orang tua. Nah sekarang kita, Pak, kita kasih mereka surat keterangan persetujuan dari orang tua juga. Jadi mereka setuju apa enggak gitu, dan kita menjelaskan bahwa program ini tujuannya ini untuk membuat pengusaha baru. Ya, contohnya seperti itu secara singkat Pak. Jadi itu yang kami lakukan saat ini, dan kita juga sebelum kami masukkan ke program kami, ke sistem kami yang saat ini itu yang tidak boleh diganggu lah itu Pak, udah fix itu. Jadi mereka ada orientasi dulu, kita interview mereka bagus-bagus, kita melihat keseriusannya mereka seperti apa, dan kita langsung tunjukkan ke industri langsung, ke tempat kami langsung, bahwa ini loh pekerjaan kita, ini loh yang harus kalian pelajarin, ini loh yang kami lakukan. Jadi biar mereka juga mau belajar, apa sih saya mau pelajarin? Katanya spa, jadi tukang pijat, ini loh standar kami bekerja dengan standar. Bukan bekerja dengan istilahnya seperti pemikiran yang hal-hal yang negatif lah seperti itu. Jadi kami orientasi langsung mereka ke tempat industri kami yang kami punya saat ini di Kota Mandalika. Itu yang kami lakukan. Jadi kita langsung terjunkan mereka ke lapangan begitu Pak, untuk langsung belajar. Bukan hanya sekedar teori saja. Kalian juga akan kami fasilitasi untuk belajar bahasa Inggris langsung. Bagaimana berkomunikasi langsung sama tamu yang datang ke tempat kami. Begitu Pak. Mungkin itu aja penjelasan saya sementara ini Pak. Mudah-mudahan apa yang kami planningkan ini akan ke depannya bisa berjalan dengan bagus, dan selanjutnya akan ada lagi teman-teman atau adik-adik yang bersemangat untuk mengikuti program ini. Bukan hanya dari lembaga saya aja ya, banyak lembaga juga yang menyelenggarakan program ini. Terima kasih banyak. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan bisa dimengerti. Ya. Bagaimana adik-adik, sudah ada gambaran terkait spa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nejana, ngene sih teman buka tua. Wanita bisnis yang sangat menjanjikan itu adalah spa ya. Oke. Baik, saya akan bertanya. Siapakah orang yang pertama kali menemukan spa, dan siapakah orang yang pertama kali memunculkan spa? Sekian, terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya ini luar biasa nih. Siapa yang pertama kali menemukan spa? Sang badai ke zaman Rasulullah nuwa seara tukang orang nggih. Lagu karena mungkin kalimat atau katanya beda, padahal sama maksudnya. Dede nama baru Dek tak jari belian polak ya unian. Dek. Jadi lebih ke kesehatan sebenarnya.
Ya, spa itu gimana Ibu? Benar, iya. Jadi spa itu kan karena kenapa? Tubuh kita ini terkadang harus kaku dan butuh peregangan. Jadi itulah fungsinya spa ya. Paham Dek? Lalu masalah saya pertama berjulu bersang tidak tahu pada jawab. Bapak-bapak dan ibu yang di sana juga tidak bisa jawab. Badai kali zaman Nabi Adam mulai wansak torah si serinen Siti Hawa. Iya, cuman kalimatnya saja atau katanya saja yang berbeda. Padahal dengan beralamun itu berorah. Mun bahasa Indonesia mijit, bahasa Inggris spa, no kan? Masa saut nih kepenokanen, iya wane. Oke, baik. Sebelum kita beranjak ke doa dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah atau yang mewakili, kami mohon kesediaan untuk memberikan penyerahan atribut pembelajaran kepada peserta yang mungkin yang diwakili oleh beberapa orang ini. 2 orang, iya. Kami mohon Bapak. Iya, Ibu atau Pak Kades mungkin bisa mendampingi. Silakan sampaikan. Oke. Ya, boleh.